Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozikin dari Politeknik Bahasa Inggris. Kali ini saya akan berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang Islam di Madinah untuk ujian tengah semester saya, sejarah peradaban Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Islam di Madinah. Secara geografis, kota Madinah berjarak kurang lebih 400 km dari Makkah dan 1000 km dari Riyadh. Kota ini terletak kurang lebih 600 km dari permukaan laut dan kontur tanahnya tergolong lapang dan datar. Kota ini terdapat suku asli dan suku pendatang. Dikarenakan banyak yang datang ke Madinah karena di sana sebagai magnet untuk kaum muslim. Ada dari Mesir, Sudan, Suriah, Lebanon, dan lain-lain sebagainya. Kondisi sosial budayanya. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan kaum muhajirin, nama Madinah dulu Yathrib. Kondisi sosial masyarakatnya mempunyai dua kebudayaan, itu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kebudayaan Arabnya itu dari keturunan Nabi Ismail dan Yahudi dari keturunan Nabi Ishak. Dua kebudayaan tersebut sama-sama berkembang ke berbagai wilayah di Madinah sehingga terciptanya kebudayaan tersendiri. Latar belakang Nabi hijrah ke Madinah. Bai'ah Aqobah kedua, banyaknya permintaan dari para pemimpin Madinah agar supaya Nabi Muhammad menjadi pemimpin utama mereka. Mereka berjanji akan berjuang bersama Nabi dan mempertahankan Nabi. Banyaknya penentangan dakwah di Makkah. Nabi Muhammad merasa bahwa kota Makkah sudah tidak kondusif lagi untuk perkembangan Islam di sana. Banyaknya Nabi Muhammad menerima penyiksaan, penyerangan kepada kaum muslim. Gagalnya seruan di Taif. Wafatnya dua tokoh pendukung dakwah. Banyaknya kaum muslim di Madinah. Kaum Madinah mudah menerima ajaran Islam. Dan lokasi Madinah yang strategis, dan di Makkah juga Nabi diancam dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Itulah alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Respon masyarakat Madinah atas kedatangan Nabi Muhammad beserta rombongannya, yaitu kaum muslim. Masyarakat Madinah menyambut baik atas kedatangan Nabi, terutama kabilah Aus dan Khazraj yang menyatakan kesetiaannya terhadap Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam di sana, dan mereka mau membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di Madinah. Metode dakwah Nabi Muhammad di Madinah: membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, perjanjian terhadap masyarakat Yahudi Madinah, membangun peranata sosial dan pemerintahan. Kejadian-kejadian penting Nabi di kota Madinah. Di tahun pertama Nabi Muhammad membangun masjid dan tempat tinggal beliau. Di tahun kedua arah kiblat diubah ke Ka'bah. Setelah 16 atau 17 bulan hijrah Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Di tahun ketiga terjadilah beberapa peperangan. Di tahun keempat Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah S.A. Di tahun kelima terjadilah perang Bani Quraisyah dan perang Bani Muthalib. Latar belakang peperangan. Peperangan dalam Islam suatu hal yang wajar, karena untuk melindungi diri atau mempertahankan diri. Karena pada saat itu
masyarakat kebiasaan masyarakat Arab yang suka berperang, dan mereka itu sangat menekankan kepada kesukuan, sehingga mereka itu kesetiaannya atau solidaritasnya kelompok sangat besar untuk kabilah mereka, sehingga terciptanya kepribadian yang suka berperang. Perang yang diikuti Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad terjadilah beberapa perang, dan beberapa di antaranya perang yang diikuti Nabi Muhammad: perang Bahrain, perang Al-Lihani, perang Uhud, perang Badar, dan seterusnya. Ada terjadi 27 peperangan yang diikuti Nabi Muhammad. Perang yang tidak diikuti Nabi Muhammad. Setelah kita mengetahui perang yang diikuti Nabi Muhammad, ada pula perang yang tidak diikuti Nabi Muhammad yang disebut dengan syariah. Beberapa di antaranya adalah ada perang Abdurrahman bin Auf, perang Abu Bakar, perang Abu Salam, dan banyak perang lainnya. Jumlahnya ada 15. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad dalam fase menyebarkan Islam di Madinah terjadilah beberapa kejadian, yaitu adalah banyak pengusiran, banyak kejadian penting, banyak metode dakwahnya, banyak peperangan, melihat kondisi sosialnya. Jadi Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam di Madinah sangat menekankan dengan perang, karena pada saat itu memang perang dijadikan untuk mempertahankan diri dan melindungi diri. Apa yang bisa kita ambil teladan dari Nabi Muhammad? Beliau terus berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Kita sebagai umat Islam harus berjuang memperjuangkan agama Islam agar terus siar selama-lamanya, khususnya para mahasiswa Islam UIN gitu, untuk menyebarkan agama Islam seluas-luasnya agar Islam makin berkembang seantero dunia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.